Lagi cari susu protein? Tonton video ini sampai habis supaya kamu nggak salah beli. Oke, di video ini kamu akan mendapatkan seluruh informasi yang kamu butuhkan sebelum kamu memutuskan untuk membeli whey protein. Atau mungkin orang awam kenal dengan sebutan susu protein. Jangan skip video ini kalau kamu tidak mau salah beli. Jadi, whey ini asalnya adalah susu sapi. Yep, susu sapi yang biasa kamu temui. Itu semuanya mengandung whey protein. Tapi susu sapi saja isinya tidak murni whey doang. Banyak kandungan lainnya, seperti jenis protein susu lainnya, karbohidrat seperti laktosa, dan juga lemak. Nah, lalu bagaimana dari susu sapi yang kandungannya banyak ini bisa menjadi whey protein yang lebih murni? Aku akan jelaskan garis besarnya. Jadi, susu sapi hasil perahan akan disimpan dan kemudian diolah untuk menjadi produk dairy lainnya. Salah satunya, kita tahu kalau susu dapat diolah menjadi keju. Nah, dalam proses pembuatan keju ini, susu akan diolah dan dipisahkan menjadi curd atau dadih dan juga cairan whey. Curd-nya kemudian akan diproses menjadi keju, sedangkan cairan whey-nya inilah yang akan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi produk whey protein. Cairan whey di tahap awal ini masih banyak nih kandungan lemak dan juga karbohidratnya. Perlu disaring agar hasilnya lebih murni lagi. Di pabrik, kemudian cairan whey ini akan difiltrasi, di mana kandungan karbohidrat termasuk laktosanya dan juga lemak akan dipisahkan, sehingga akan dihasilkan cairan whey yang lebih murni. Panjangnya tahapan filtrasi inilah yang akan menentukan kandungan whey kamu. Apakah masih mengandung sedikit lemak dan juga karbohidrat yang mungkin orang kenal dengan sebutan whey protein concentrate atau benar-benar almost zero fat dan juga carbs yang orang kenal dengan sebutan whey protein isolate. Nah, setelah dihasilkan produk whey sesuai dengan standar yang diinginkan, cairan whey akan dikeringkan dengan metode spray drying. Di sini akan dihasilkan whey yang sudah berbentuk bubuk. Bubuk whey ini belum dijual ke pasaran. Brand-brand suplemen yang kamu kenal yang jual whey akan beli bubuk whey ini dan kemudian akan dicampur dengan formulasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari brand. Jadi, bubuk whey akan dicampur perasa, pemanis, dan bahan-bahan lainnya yang membuat produk akhirnya menjadi enak, mudah larut, dan layak dijual. Kamu mungkin pernah dengar ada produk gainer yang untuk menambah berat badan itu. Yaitu paling whey protein terus dikasih tambahan macam-macam yang dominannya karbohidrat dan juga lemak supaya kalorinya tinggi. Makanya jadi gainer. Pernah dengar produk meal replacement? Itu ya paling whey terus dikasih tambahan serat, sedikit karbo, dan juga fortifikasi berbagai mikronutrien aja. Makanya dianggap sebagai pengganti makanan. Pernah dengar produk protein dengan klaim time release, yaitu whey yang dicampur dengan protein dari sumber lain aja, entah itu milk protein, egg protein, dan sumber protein lainnya. Karena sumber proteinnya macam-macam, makanya klaimnya bisa time release. Jadi tergantung si brand nih mau dibikin produk apa, semuanya akan ditentukan oleh formulasinya. Setelah diformulasikan dan dicampur dengan mixer, baru bubuk kemudian dimasukkan kemasan dan kemudian melewati tahap cek lab. Nah, di cek lab ini dicek tuh kandungannya sudah tepat belum dan dipastikan tidak mengandung kontaminan. Kalau sudah oke, baru kemudian produk bisa didistribusikan ke pasar. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat flow-nya ini, dari semua brand yang kamu lihat jualan whey, entah brand apapun itu, ya mostly bedanya hanya di formulasinya ini aja. Jadi kamu harus cermat-cermat membeli produk susu protein. Jangan beli karena termakan klaim marketing atau karena atlet yang disponsorin keren-keren aja. Tapi be a smart customer dan beli produk dari kandungan gizinya dan kualitas produknya. Kalau kamu lihat flow-nya, ada 3 kunci penting di sini. Apakah suatu brand itu produknya bagus atau tidak? Yang pertama adalah asal susunya. Apakah berasal dari susu sapi yang berkualitas atau tidak? Kebetulan nih, cerita sedikit ya, aku dulu juga pernah jualan susu sapi. Jadi aku tahu ada susu yang berkualitas, sapinya sehat, higienis, dan ada juga yang enggak. Yang kedua, formulasinya. Ini penting sekali. Kalau kamu niatnya beli whey, ya harusnya kuncinya adalah ingredient utamanya whey berkualitas. Jangan sampai kamu lihat produk kamu itu banyak fillernya, supaya kelihatan lebih murah per kemasan. Padahal protein kontennya rendah. Pernah juga ditemukan ada yang melakukan amino spiking. Kelihatannya proteinnya tinggi, tapi ternyata profil asam aminonya jelek. Terkait formulasi sendiri, kejujuran produsen juga sangat penting di sini. Karena setelah diproduksi, seperti yang kita lihat tadi, produk seharusnya diujikan terlebih dahulu. Apakah kandungan gizinya sesuai yang tercantum atau tidak, sesuai dengan ketentuan atau tidak, dan terbebas dari bahan berbahaya atau tidak. Kita lihat memang banyak produk beredar di Indonesia itu belum BPOM juga, jadi itu masih meragukan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, harganya. Sebagai penggiat resistance training atau angkat beban dan juga diet tinggi protein, aku sangat mendukung adanya produk yang tinggi protein tapi dengan harga yang terjangkau. Dan whey protein ini seharusnya harganya tidak mahal. Apabila whey protein yang kamu beli itu mahal, mungkin kamu termakan strategi marketing aja. Nah, terkait 3 hal ini, aku mau merekomendasikan satu brand whey buat kamu, yakni Puro Whey Protein.
Eits, kalau kamu ngira aku promosiin karena dibayar, biar bagus-bagusin brand ini, enggak kok. Yes, memang aku dapat komisi dari penjualan yang ada lewat video ini, tapi aku nggak dibayar sama sekali untuk endorsement dari produk ini. Kenapa aku mau? Karena sebelum produk ini launching, bahkan produk ini ada, aku sudah pakai whey-nya terlebih dahulu. Masih ingat kan, sebenarnya tahap akhir sebelum whey dicampur itu adalah bubuk whey yang dibeli oleh brand-brand suplemen seperti itu kemudian dicampur sendiri. Nah, selama ini aku pakainya ya bubuk whey itu. Aku beli langsung dari distributor pabrik. Aku pakai whey yang aku yakin kualitasnya baik. Whey yang aku pilih, sapinya dari New Zealand, negeri yang disebut sebagai penghasil susu dengan kualitas terbaik. Sapinya juga grass-fed alias makan rumput, dan makannya pun juga di padang rumput. Jadi sapi-sapinya ini dilepas di padang 350 hari dalam setahun. Sapinya bahagia, plus dapat exposure vitamin D yang tinggi juga. Bukan tipe sapi yang dibeli pakan grain atau biji-bijian dan didiemin di kandang-kandang. Plus, sapinya juga nggak disuntik hormon dan juga tidak diberi antibiotik. Nggak cuma sapinya, rumputnya pun juga tidak diberi pupuk sintetik dan juga tidak diberi pestisida sintetik. Jadi aku yakin banget whey-nya ini kualitasnya bagus, karena tiap aku beli pun aku dapat hasil uji lab-nya juga. Nah, mungkin ada yang mikir, kalau gitu mending beli whey dari pabrik langsung dong ya. Sayangnya, opsi ini nggak terlalu bisa dilakukan oleh mayoritas orang. Pertama, kalau beli dari pabrik langsung, kamu kudu beli kemasan yang super besar, minimal 1/4 kuintal. Itu orang biasa pakai 2 tahun mungkin baru habis. Emang kamu mau keluar duit bayar whey buat stok 2 tahun? Terus, karena nggak ada campuran apapun, rasa whey asli itu nggak terlalu enak. Bayangin aja kamu minum susu, tapi nggak ada krimi-kriminya sama sekali dan nggak ada manis-manisnya sama sekali. Jadi buat orang awam, tentu lebih mudah terjangkau yang sudah di-packing kemasan lebih kecil dan juga sudah diformulasi supaya enak. Nah, produk Puro yang aku rekomendasikan ini pakai whey yang sama dengan yang aku pakai. Jadi aku yakin kualitasnya sangat bagus. Lalu yang kedua, soal formulasi dan soal kejujuran produsen. Aku tahu orang-orang di balik brand ini begitu serius untuk memproduksi produk dengan kualitas terbaik. Saat ini, Puro telah lolos uji BPOM, memiliki sertifikasi halal, dan juga sudah dicekkan produknya di lab third party, alias bukan lab milik sendiri untuk mencegah kecurangan. Bahkan, meskipun brand lokal, sudah diujikan sampai ke lab door, yakni third party lab di luar negeri yang terkenal menjadi acuan orang untuk membeli produk-produk suplemen terpercaya. Uji-uji third party ini menunjukkan keseriusan tim untuk memberikan whey dengan kualitas terbaik. Bahkan, tim Puro berani memberi garansi uang kembali jika kamu cekkan produk Puro di lab sendiri dan terdapat amino spiking di produknya. Dan terakhir nih, soal harga. Produk Puro ini meskipun kualitasnya sangat baik, harganya surprisingly sangat terjangkau. Bahkan harganya mungkin salah satu yang termurah dari berbagai produk whey protein yang ada di pasaran Indonesia saat ini. Untuk membandingkan harga, supaya adil, kamu perlu tahu berapa harga per gram proteinnya. Puro ini, apabila kamu beli kemasan terbesarnya dengan pakai kode diskon yang akan aku share setelah ini, maka harga per 1 gram proteinnya nggak sampai Rp450. Kita bandingin aja deh sama produk susu yang biasa ada di pasaran. Biasa harganya 1 liter kan 16 ribuan ya, itu buat 4 kali minum. Alias sekali minum itu 4 ribuan. Nah, sekali minum rata-rata susu biasa itu mengandung protein sekitar 8 gram. Berarti sebenarnya harga per gram protein dari produk susu biasa itu Rp500 per gram. Malah lebih murah produk Puro ini kan? Jadi memang terlihat kalau whey seharusnya itu merupakan salah satu sumber protein terbaik, terlean alias lemaknya rendah dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau kamu pinter-pinter milih brandnya. Plus tentunya whey ini sangat praktis karena tinggal di-shake aja. So, dengan segala kelebihan ini, saranku buat kamu yang lagi cari susu protein ataupun whey protein, kamu cek produknya Puro ini dengan cara langsung meluncur ke websitenya, puro.id. Lebih mudah lagi klik aja link yang ada di deskripsi box. Saranku, kamu belinya via website Puro langsung aja daripada beli di marketplace. Karena dengan beli di webnya, kamu bisa pakai kode unik Diet Santuy. Nyambung ya, Diet Santuy. Dan kamu kemudian akan mendapat potongan harga, plus bonus shaker dan juga free ongkir sejawa kalau kamu beli kemasan terbesar. Jadi kamu bisa lebih hemat dengan beli di webnya langsung. Plus, kalau kamu pakai link dan kode dari Diet Santuy, aku jadi dapat komisi juga. Jadi sama-sama enak. Ingat ya, tiap beli Puro, beli aja lewat link yang ada di bioku, kemudian pakai kode Diet Santuy. Cus langsung meluncur ke deskripsi box.
Nah, jadi buat kamu yang cari produk susu protein ataupun whey protein berkualitas, langsung aja cek produknya Puro ini dengan cara klik link yang ada di deskripsi box. Dan jangan lupa, kalau beli pakai kode Diet Santuy. Disambung, Diet Santuy. Oke? Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu belum join tim Diet Santuy, klik aja kotak yang ada di sini. Kalau belum subscribe, klik link kanan yang ada di sini. Dan juga tonton video-video Diet Santuy yang lainnya. Kamu juga boleh tinggalkan komentar di bawah kalau memang ada pertanyaan soal whey protein. Akan aku jawab satu persatu. See you di video selanjutnya.